Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo guys, bareng gue lagi dengan Krisna. Kali ini gue lagi ada di rumah seseorang, asik. Di rumah ini itu gue bertemu dengan bapak yang belum gue kenalin namanya siapa. Tapi yang jelas gini bro, banyak seseorang itu tuh yang menginspirasi ya pak ya, menginspirasi bahwasannya ada loh orang yang dari nol kayak gitu kan, orang yang dari nol sampai yang sekarang sukses. Nah, tapi kali ini temanya berbalik bro, kayak gitu. Jadi temanya itu seseorang yang pernah memiliki segalanya dan sekarang dengan keadaan yang biasa aja, mungkin yang cukup sederhana juga, tapi yang luar biasanya itu dia masih tetap semangat untuk keluarga, terus lagi tetap tawakal bahwasannya ini semua ada hikmahnya, benar ya Pak ya. Nah, sebelum gua kenalin, di sini mungkin kalian yang mungkin sudah pada kenal sebagian orang ya. Dengan siapa namanya Pak? Kenalan dulu dengan saya Pak BJ. Pak BJ. Iya. Nah, Pak BJ. Jadi saya dengar itu tuh kan Pak BJ ini dulu punya segalanya ya Pak ya. Bahasa segalanya itu kalau misalkan anak minta ke sana diturutin ya, terus istri minta ini pasti diturutin ya. Nah, itu perjalanannya Bapak dari yang mungkin punya saham atau apa kayak gitu ya sampai yang kayak gini itu gimana sih Pak? Luar biasanya itu Pak BJ sampai sekarang, Bro. Kan kebanyakan orang tuh frustasi, tapi kalau misalkan dia ini emang luar biasa banget. Nanti santai, kita dengerin juga ceritanya Pak BJ. Nah, gimana nih Pak ceritanya? Jadi sebelumnya saya kenalkan, nama saya adalah BJ. Teman-teman saya semua biasanya panggilnya dengan BJ doang. BJ. Tapi nama di identitas itu ada, tapi asli nama yang sebenarnya Junansi BJ Chu. Itu Sunansi BJ Chu. Junansi BJ Chu. Nama Cina, Bro. Tapi itulah itu teman-teman saya panggil BJ, ada panggil Juni, ada panggil yang lain lah, tapi yang jelas itu mereka tahu itu BJ kan gitu. Teman-teman di luar, teman-teman di tempat nongkrong di mana itu semuanya panggil BJ. Kalau dibilang tadi itu saya sangat menyangkal sih sedikit ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalkan saya korek-korek nih ya, biar yang lain juga tahu ceritanya gitu, ada masalah. Saya sangat menyangkal sedikit itu, katanya yang serba punya itu saya sangka. Gitu. Itu udah boleh dong serba punya. Yang punya itu Allah SWT ya gitu. Cuman pada saat itu hanya titipan ya Pak? Ya, itu semua titipan. Apapun yang kita dapat itu semua titipan dari Ilahi. Ketika itu diambil silakan sah-sah aja. Dan kata orang sih seperti kata Pak Kris tadi, ketika seseorang itu bisa tapi tiba-tiba down atau turun atau bisa dikatakan jatuh miskin, akan mengalami stres. Kok saya tidak? Iya. Kenapa saya katakan gitu? Karena saya sebagai seorang BJ mempunyai sebuah iman. Iman berarti mengatakan bahwa saya segala sesuatunya itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Oke. Nah, tapi ketika itu semua diambil, kita harus mampu juga, karena kita lahir tidak pernah membawa harta. Kita lahir membawa harta, yang kita bawa itu adalah suara tangisan dan diri kita. Setelah kita berusaha, kita diambil, silakan. Berarti meyakini apa yang kita dapati itu tidak akan dibawa saat kita mati pun tidak ada yang dibawa apa-apa ya Pak. Iya. Makanya itu sebuah iman kita itu agak kesana sedikit. Saya pikir itu tuh untuk teman-teman semua, bahwasanya bila mana kita memiliki, jangan sampai mengatakan itu punya kita. Itu titipan. Itu hanya titipan. Jadi suatu saat diambil itu sah-sah aja. Walaupun kita sudah bayar zakat, sudah bayar segala macam, itu sah-sah saja. Mungkin kita salah mengelola, bisa. Mungkin kita salah pergaulan, bisa. Salah kepercayaan juga. Bisa salah percayaan, itu pergaulan tadi. Bisa juga kan. Kita sudah percaya seseorang, tapi dalam hati kita sudah percaya, tapi Allah berkehendak bukan seperti itu gitu loh. Kita kasih pelajaran lagi, nggak ada masalah. Tapi gini. Jadi gini bro, gue ini dengar dari cerita-cerita itu Pak BJ ini pernah memiliki beberapa, mungkin dia itu salah satu pendiri atau voluntaris ya Pak ya. Nah, salah satu
perusahaan aja yang pernah Bapak pegang, itu apa sih Pak? Itu kita bicara di Lampung ya. Boleh, di Ya, Lampung. di Lampung aja dulu ya. Saya memang di Lampung ini kan bisa dikatakan masuk Lampung saya tahun 98. Tahun 98 itu saya masuk di bulan Februari. Terus niat masuk Lampung itu memang niat baik ya, untuk menikah dengan salah satu orang yang saya sayang, saya cintai di Lampung ini. Keluarga saya sekarang. Saya masuk Lampung Februari dan menikah itu April. Mungkin 1 bulan lebih saya ditatar sama pihak keluarga saya pada itu, kayak agak sedikit menyimpang ke sana. Tapi saya tabah sampai saya pada itu untuk memenuhi aktivitas saya jadi supir angkot pernah. Supir angkot. Iya, Karangraja Basah. Pernah angkot 025 namanya. Saya Pernah ingat juga itu. ya, Ya, pernah juga tapi saat mengisi kekosongan ya kan. Karena saya orangnya nggak bisa diem. Saya nggak bisa diem. Saya harus sibuk untuk aktivitas walaupun seperti apa itu saya harus aktivitas. Itu jadi pada saat itu saya masuk Lampung. Habis itu sudah di sini 1 tahun, pergi lagi mencari sesuatu. Suap nasi sepiring berlian ya kan. Suap nasi sepiring berlian loh Pak. Gitu. Boleh. Jadi kita itu tahun 2012 kita itu membuat sebuah perusahaan. 2012 kalau nggak salah di sini ada tadi. Oh, ini sudah ada bukti-buktinya. Ada buktinya, ada salah satu. Ini adalah bukti-bukti pendirinya. Itu untuk Ini perusahaan lainnya. adalah Bukan yang ini aja, bukan. yang ini. Yang ini ya? Iya, yang itu. Oke, ini adalah perusahaan PT Sumber Mulia Tani. PT Sumber Mulia Tani ya? Iya, Sumber Mulia Tani. Nah, ini jadi sudah ada sertifikatnya juga. Akte notaris, akte pendirian Ini namanya. atas pendiriannya juga. Nah, ini adalah Pak BJ. Iya. Nah, jadi gini Pak, sudah berapa lama sih Pak jadi pendiri? Itu berdiri tahun 2012, saya bulannya lupa, persis tanggal berapa lupa, tapi sekitar 2012. Itu PT Sumber Mulia Tani bergerak di bidang pertanian. Pertanian itu bukan cuma kita berpikir cocok tanam aja, bukan. Memang di sini perusahaan ini saya buat dulu bergerak di bidang pertanian mulai dari bertani, pengadaan pupuk, transportasi, termasuk penjualan. Contoh, kita dulu pengadaan pupuk ada namanya pupuk non kimia atau disebut dengan pupuk apa namanya non kimia itu lupa namanya, pokoknya non kimia. Jadi kita bantu petani supaya memakai pupuk ini yang pernah kita buktikan di Cianjur dulu, hasilnya lumayan pada saat itu. Jadi ini sorry ini gua potong, ini gua lihat menarik sih. Jadi ini adalah cek ya, ini adalah buku cek, buku cek atas nama Pak BJ sendiri. Nah, terus ada sama perusahaannya, dan ini adalah Bank Bilik Giro ya. Nah, jadi ini adalah bank asuransi. Nah, jadi nggak sembarangan orang juga punya cek atau buku ini ya Pak. Oke. Nah, jadi gini sih Pak, untuk mungkin kan yang lalu-lalu ceritanya juga pasti panjang banget ya Bro ya, pasti panjang banget. Apa sih sekarang ini kegiatan Pak BJ